Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Oh, teman-teman. Kami dari kelompok satu, yaitu kelompok Bakekok, ingin mempresentasikan hasil kerja kerja maksudnya diskusi kami mengenai sistem informasi. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu teman-teman. Untuk yang pertama ada Kakak Aymar Tropi Sudrajat. Bisa disapa dulu, halo Kakak. halo, 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 halo. Saya Oke. Dan yang kedua ada Kakak Jovana Firdaus, boleh. Kakak Jovan, halo Kakak Jovan. Halo, Rizky, aman-aman. Yang ketiga ada Kakak Muhammad Rafli Putra Mulyana. Halo Kakak Rafli. Absen, absen. Halo. Oke siap. Yang keempat ada Muhammad Ridho Libinillah. Halo Kak Ridho. Hadir, abangku, abang Rizky hadir. Oke. Yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator. Next. Oke teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil diskusi kami ya. Ada beberapa konten yang akan kami jelaskan. Di sini ada 7. Yang pertama ada deskripsi organisasi, ruang lingkup sistem informasi, proses bisnis, flowchart, activity diagram, algoritma, dan desain UI UX. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Kakak Jovan. Kakak Jovan, apakah siap? Ya, saya sudah siap untuk menjelaskan materi ini. Oke, waktu dipersilakan untuk Kakak Jovan menjelaskan materi pertama. Oke, semuanya, halo di sini. Saya Jopana akan menjelaskan bagian deskripsi organisasi. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada definisi. Jadi, deskripsi organisasi adalah bagian fundamental dari sebuah dokumen bisnis atau rencana strategis. Jadi yang fungsinya untuk memberikan gambaran identitas dan tujuan lengkap mengenai sebuah entitas. Ya, bisa di next. Deskripsi organisasi. Jadi deskripsi organisasi itu terdiri dari seperti nama perusahaan atau usaha, nama sistem, jenis usahanya, visi misi, tujuan bisnis, dan layanan. Jadi di sini kita menjelaskan deskripsi organisasinya dengan bernama perusahaannya itu atau nama usaha Bakekok Travel. Jadi nama sistem Bakekok Travel ini Bakekok Integrated Reservation System atau disingkat BIRS lah. Jadi jenis usaha ini menyediakan jasa transportasi darat non reguler travel antar kota atau provinsi. Nah, jadi visi Bakekok Travel itu menjadi penyedia layanan travel antar kota terdepan yang menggunakan sistem canggih dan mengutamakan keselamatan, kenyamanan digital dan akuntabilitas operasional. Dan misi Bakekok Travel yaitu menyediakan platform pemesanan yang mudah dan responsif serta menjamin ketepatan waktu dan keselamatan melalui GPS tracking dan juga ada pemeliharaan armada secara terjadwal. Jadi tujuan bisnis Bakekok Travel itu meningkatkan okupansi hingga 85% dalam 2 tahun, serta mengurangi lead time pemesanan dan konfirmasi pembayaran hingga di bawah 5 menit, dan meningkatkan customer satisfaction score menjadi 4,5 sampai 5. Jadi layanan Bakekok Travel ini layanan travel reguler yang berjadwal, sewa mobil dengan pengemudi, dan pengiriman paket cepat antar kota. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada
lokasi operasi, target pasar, dan struktur organisasi. Jadi lokasi Bakekok Travel ini kantor pusatnya ada di Jakarta dengan depo dan kantor cabang operasional di Bandung, Semarang, Cirebon, Yogyakarta, dan Surabaya. Jadi target pasar kami adalah komuter profesional, mahasiswa, pembisnis dengan frekuensi perjalanan tinggi dan jauh, dan keluarga yang mencari kenyamanan dan efisiensi waktu. Struktur organisasinya ya di sini ada direktur utama, keuangan, operasional, teknologi, ya seperti analisis sistem dan lainnya, dan pemasaran. Oke, segitu bisa next. Di sini akan dibacakan oleh saudara. Baik, terima kasih Kak Jovan. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya terangkan. Yang kedua yaitu tentang ruang lingkup sistem informasi. Boleh di next, Kak? Oke, di sini ada batasan-batasan sistemnya ya. Yang pertama ada batasan fungsional, yaitu sistem hanya mencakup pemesanan, pembayaran, penjadwalan, penugasan, pelacakan, perjalanan, dan pelaporan penjualan. Yang kedua ada batasan data, yaitu data yang dikelola terbatas pada data pelanggan, armada, rute, pengemudi, jadwal, dan transaksi keuangan. Yang ketiga ada batasan geografis. Sistem ini relevan untuk seluruh lokasi operasional PT Jelajah Nusantara, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Cirebon, Yogyakarta, dan Surabaya. Next. Lalu di sini ada komponen ruang lingkupnya. Yang pertama front end, komponen front end. Proses bisnis yang dibahas adalah pencairan pemesanan, pembayaran pelacakan. Pengguna sistem utama itu pelanggan, teknologi utamanya web, mobile application, payment gateway. Yang kedua ada back end reservasi. Proses bisnis yang dibahasnya verifikasi pembayaran, manajemen kursi, e-ticketing, terus penggunaan sistem utamanya staff administrasi atau CS, dan teknologi utamanya database server, sistem verifikasi otomatis. Lalu ada back end operasional, proses bisnis yang dibahas penjadwalan armada alokasi pengemudi, terus optimasi rute. Pengguna sistem utama manajemen operasional. Iya, teknologi utamanya ada GPS tracking system dan algoritma penjadwalan. Yang terakhir ada back end management. Proses bisnis yang dibahasnya adalah pelaporan kinerja. Dynamic pricing. Terus penggunaan sistem utamanya manajemen signature. Teknologi utamanya adalah data warehouse, business intelligence tools. Oke, boleh dilanjut, Kak. Mohon maaf ya, Kak. Ada gangguan sedikit tadi. Yang ketiga ada proses bisnis. Boleh dilanjut, Kak. Oke, definisinya terlebih dahulu, proses bisnis di Bakay Travel ini adalah serangkaian aktivitas yang terkoordinasi antara pelanggan, sistem, dan staf operasional untuk mengkonversi permintaan perjalanan menjadi perjalanan yang berhasil. Lanjut, Kak. Di sini ada langkah-langkah umum. Tahap pertama adalah permintaan. Proses bisnisnya adalah pencairan dan reservasi. Nah, di sini ada detail aktivitasnya. Pertama ini pelanggan mencari rute nih. Lalu BIRS menampilkan jadwal dan harga. Lalu pelanggan memilih kursi. Lalu pelanggan memasukkan data diri.
Lalu BERS mengunci kursi sementara atau pre-book. Kedua ada transaksi, proses bisnisnya pembayaran dan konfirmasi. Detail aktivitas utamanya pelanggan melakukan pembayaran, BERS memverifikasi pembayaran, BERS menerbitkan e-tiket, dan kursi diubah seterusnya menjadi terjual. Yang ketiga ada persiapan, proses bisnisnya alokasi sumber daya, detail aktivitasnya manajer operasional menerima manifest. Terus BERS merekomendasikan armada dan pengemudi, lalu manajer mengonfirmasi penugasan, dan BERS mengirim detail ke aplikasi pengemudi. Yang keempat ada eksekusi, proses bisnisnya adalah pelaksanaan dan pelacakan, lalu detail aktivitasnya pengemudi mulai tugas dan mengaktifkan GPS, pengemudi memindai tiket, BERS menyediakan live tracking, pengemudi menyelesaikan perjalanan. Yang terakhir ada pelaporan, proses bisnisnya itu pencatatan dan analisis, dan detail aktivitasnya data perjalanan direkam, laporan okupansi dan keuangan di generate, lalu terakhir digunakan untuk analisis dynamic pricing dan evaluasi kerja. Baik, itu saja dari saya. Dari materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dipersilahkan untuk rekan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua diagram yang kita gunakan, yaitu flowchart, sistem pemesanan tiket, dan activity diagram aplikasi BIOS. Pertama, untuk flowchart pemesanan tiket, prosesnya dimulai dari pengguna yang memasukkan rute, tanggal, dan tujuan perjalanan. Kemudian, sistem mengecek ketersediaan kursi dan harga. Jika kursi tersedia, pengguna bisa memilih kursi lanjut ke tahap pembayaran. Jika tidak, ya berarti tidak tersedia. Maka dari tadi tahap pembayaran, apakah pembayarannya berhasil? Jika ya, pembayaran berhasil, maka proses etiket akan diterbitkan atau di ataupun bisa dibatalkan. Dan apabila di saat pembayaran di saat tahap pembayaran waktunya habis, maka pembayaran gagal dan akan dilakukan step pembayaran ulang. Oke, lanjut ke yang kedua. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dari suatu sistem secara terstruktur dan berurutan. Nah, di sini activity activity diagram aplikasi BERS. Yes. Nah, pertama, pengguna membuka aplikasi BERS, lalu sistem menampilkan jadwal dan harga. Setelah pengguna melakukan pembayaran dan transaksi dinyatakan berhasil, sistem akan menjalankan beberapa aktivitas secara bersamaan, seperti mengirim etiket dalam bentuk QR Code, menyimpan data perjalanan, mengaktifkan GPS kendaraan, dan menghasilkan laporan okupansi serta laporan keuangan. Dengan activity diagram ini, kita bisa lihat kalau sistem BERS sudah otomatis bekerja setelah pembayaran berhasil tanpa harus dioperasikan manual lagi. Kesimpulannya, flowchart berfokus pada alur logika pemesanan tiket dari sisi pengguna, sementara activity diagram lebih menekankan aktivitas dan otomatisasi sistem setelah transaksi selesai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan? Oke,
Kali ini saya akan menjelaskan dari algoritma BIRS. Algoritma BIRS yang saya gunakan, yang kita gunakan ini adalah algoritma perhitungan untuk harga tiket. Algoritma ini adalah inti dari proses bisnis penjualan kita yang memastikan harga tiket selalu optimal berdasarkan waktu pemesanan dan permintaan. Oke, untuk menjalankan algoritma ini, sistem mengambil dua jenis data utama yaitu data statis dan data real time. Untuk data statis adalah rute langsung yaitu seperti Jakarta ke Bandung dan harga dasarnya itu 100.000. Ini adalah nilai patokan yang sudah diterapkan. Yang selanjutnya adalah data real time. Ini ini adalah data yang diambil dari sistem saat ini juga. Nah, saat ini kita mempunyai total kursi armada adalah 15 dan kursi terjualnya yaitu 10 yang langsung memberi kita sisa sisa kursi tersedia yaitu sisa 5. Nah, yang paling penting di sini adalah sisa hari keberangkatan yaitu 2 hari. Angka ini akan menentukan apakah perlu menaikkan atau menurunkan harga. Untuk selanjutnya adalah logika untuk menghitung faktornya. Ada dua faktor yang menjadikan faktor utama. Yang pertama adalah faktor waktu. Nah, faktor waktu adalah di sini itu 1,15 atau kenaikannya itu 15%. Nah, ini karena sisa hari keberangkatan hanya tinggal 2 hari, yaitu kurang dari 3 hari. Ini termasuk pesanan last minute. Nah, setelah itu sistem akan secara otomatis menaikkan harga untuk memastikan pendapatan di waktu permintaan mendadak. Untuk yang kedua adalah faktor okupansinya. Yang pertama ini rasio okupansinya adalah 0,67. Nah, ini dihasil dari 10 kursi terjual dibagi 15 total kursi, yaitu hasilnya 0,67 atau 67%. Setelah itu, di faktor okupansinya adalah 1. Ini karena rasio ini berada di zona normal, antara 30% hingga 80%. Nah, sistem menetapkan faktor okupansinya itu 1 karena tidak ada kenaikan atau diskon dari faktor ini. Nah, setelah itu langkah terakhirnya adalah menghitung harga final atau hasil akhirnya dengan mengalihkan semua komponen. Rumusnya itu sederhana seperti harga sama dengan harga final sama dengan harga dasar dikali faktor waktu dikali faktor okupansi. Nah, tinggal tadi yang sudah ada datanya harga dasar harga dasarnya 100.000, faktor waktunya 1,15 dan faktor okupansi itu 1. Nah, mendapatkan harga final yaitu sebesar 115.000. Nah, output ini akan dilihat pelanggan di aplikasi BIRS adalah harga tiket akhir 115 dan informasi yang tersedia adalah sisa kursi adalah 5. Baik, seperti itu. Terima kasih Rizky atas kesempatannya. Baik, terima kasih juga Kak Rido. Untuk yang terakhir, desain UI UX akan dijelaskan oleh Kakak Muhammad Rafli. Silakan Kakak. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain UI UX atau user interface atau user experience. Kenapa kita memilih desain ini? Karena desainnya simple dan juga yang pastinya memudahkan user untuk mengakses. Yang pertama itu ada tampilannya. Yang awal itu book now. Di bawahnya ada from strip to. Itu maksudnya kita mau dari mana terus mau kemana gitu. Untuk date yaitu tanggal, kita bisa memilih tanggal pemesanannya dan juga memilih kursinya. Lalu ke yang sebelahnya itu ada slide 1 atau step 1, pilih tujuan. Seperti yang tadi, ketika sudah memilih di sampulnya, pasti ntar sudah keisi dari terus menujunya. Lalu kita tinggal pilih uh, step selanjutnya. Step selanjutnya, kalau misalkan, sorry, di next dulu.
Lanjut lagi. Oke, di step 2 nih ada pilihan jadwal dan juga pilihan harga pastinya. Dan juga terdapat tampilan kursi yang tersedia dan juga kursi yang tidak tersedia. Lalu di step 3 ini ada informasi pemesanan dan juga penumpang bisa mengisi nomor handphone, nama lengkap, terus email dan juga pastinya bisa memilih domisili tempat kalian tinggal. Lalu di step keempat, di step terakhir itu ada pembayaran. Pastinya ntar muncul nama kalian, terus juga nomor telepon, nomor kursi, terus dari mana, mau kemana, terus keberangkatan. Pastinya terlampir juga jadwal keberangkatannya dan juga harga pesanannya. Seperti itu. Untuk desain UI UX, terima kasih banyak. Segitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kakak Muhammad Refli. Penjelasannya sangat baik sekali untuk desain UX dan untuk teman-teman, saya juga sangat antusias sekali untuk menjelaskan materi-materinya. Jadi kesimpulan untuk materi ini adalah itu penerapan sistem informasi pada bidang transportasi, khususnya dalam layanan travel ini, seperti Bagiku Travel, memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan peningkatan kualitas pelayanan. Sistem yang dikembangkan yaitu Bagiku Integrated Reservation System atau BIRS, mampu mengintegrasikan berbagai proses bisnis penting seperti pemesanan tiket, pembayaran, penjadwalan armada, pelacakan perjalanan, hingga pelaporan keuangan. Jadi, jika itu saja, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila kami terlalu banyak bercanda karena namanya anak muda. Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi semuanya. Kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.